Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga ada 14 saham sektor otomotif, poultry, dan semen-semenan. Pertama ada ICE, kedua Auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima MPMX, keenam GJTL, ketujuh Cepin, ke-8 Japa, ke-9 Main, ke-10 SMGR, ke-11 NTP, ke-12 SMBR, ke-13 CST, dan terakhir Meta. Langsung saja ke indeks. Hari ini menguat tipis 0,061% ke harga 6.890. Dan transaksi sampai saat saya buat video ini ada di 10,1 triliun. Berarti market sudah di atas 10 triliun terus ya transaksi di bulan Oktober ya. Semoga aja ini terus meningkat. Dan ternyata tutupannya terkoreksi 0,6 ke harga 6.874 minus 0,17%. Yang awalnya hijau dan tutupannya di markdown. Jadi ya kurang menarik lah ya. Dan secara teknikal untuk IHSG agak rawan nih kalau Jumat nggak bisa rebound ya, bisa mengarah ke support dan kemungkinan besar konsolidasinya nggak view-nya lebih lebar, nggak ke 7.000 tapi di sini aja nih bisa jadi 6.824 ke 6.929, berarti naik turunnya itu sekitar 100 poin. Jadi 1,5% naik turunnya ya. Kalau seperti itu skenarionya sebelum dia uptrend ya, berarti konsolidasinya di area ini kecil kemungkinan kalau sampai jebol 6.800. Berarti aman-aman aja. Harusnya saham-saham big cap juga ya kemungkinan konsolidasi. Kan karena pergerakan IHSG ini berdasarkan bagaimana pergerakan saham-saham yang terkorelasi dengan IHSG. Jadi besok gimana nih? Ya besok kita lihat aja lah ya. Kalau turun berarti bisa sinyal yang tadi saya bilang dia akan uji support 6.820, habis itu mantul lagi ke atas, konsol lagi, habis itu ketemu resisten akan diprobate lagi, turun lagi, baru naik ya, konsolidasi lah. Harusnya sih kemungkinan besar kalau kondisi seperti ini pergerakannya IHSG kalau nggak ada sentimen dari luar aman-aman aja, nggak jebol 6.800 ya, EMA 200 nya ini nggak jebol. Jadi seperti itu aja untuk IHSG. Langsung saja ke saham pertama ada ICE yang ditutup di harga 6.025 terkoreksi 0,82%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ICE mau bagi dividen di tanggal 12 Oktober hari Kamis minggu depan, seminggu lagi ya, dengan nilai Rp98, berarti 1,5%. Ya lumayan, simpen aja. Kalau Bapak Ibu mau dividen 1,5%, anggap aja nabung biasa, dapat 1,5%, simpan aja sampai akhir tahun. Kalau menurut saya akhir tahun tembus lagi 6.200 nih, bahkan arahnya kalau saya lihat nih ya 7.000. Semoga sampai akhir tahun, sangat mungkin lah kalau cuma 10%, 15% akhir tahun ya. Jelek-jeleknya tadi masih sama gambaran saya itu di sekitaran ini 5.800 nih harusnya. Kalau Bapak Ibu mau strategi bagaimana average down-nya bisa tonton di video komunitas Borneo Trader di YouTube, pilih gabung, pilih Pro Trader. Situ ada caranya dan juga ada saham-saham yang berpotensi di bulan Oktober. Yang Pro Trader juga akan saya infokan nanti mungkin di minggu kedua, saham-saham yang bisa diincar atau di watchlist atau dibeli, tapi disclaimer untuk 2 minggu ke depan sampai akhir bulan ya. Kita lihat pergerakan IHSG 2 minggu sekarang, nanti 2 minggu ke depannya baru diincar sama mana yang kira-kira bisa. Seperti itu ya kalau Bapak Ibu mau join di grup Borneo Trader YouTube. Tapi kalau mau lebih detail bisa konsultasi, Bapak Ibu join di klik link yang ada di deskripsi, pilih mau kelas scalping atau kelas atau grup swing trader. Ya di situ lebih detail, Bapak Ibu bisa konsultasi, bisa dapat saham setiap hari, bisa saat live trade juga ada info saham. Nah, seperti itu ya. Tapi pilih aja mana yang Bapak Ibu nyaman ya. Seperti itu. Untuk ICE ya, kalaupun turun harusnya nggak lebih dari 5.800 ya. Waktu cuman 3% lagi lah kalau dia turun. Ya aman lah. Sekelas ICE masa takut ya. Tinggal tunggu waktu aja dia kembali rebound nih 3-4%. Ya lumayan lah. Bisa buyback di bawah atau average down kalau mau ya. Seperti itu. Untuk ICE langsung saja ke saham kedua ada Auto yang ditutup di harga 2.830 terkoreksi 1,04%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Auto kondisi seperti ini mau bagi dividen juga 13 Oktober Jumat minggu depan dengan nilai 1,5%. Enggak nyampe 1,5%, sekitar ya 1,3%. Kondisi seperti ini nggak masalah. Kalaupun dia nge-swing kemana sih kira-kira swingnya nih, kan ada pola cup and handle terbalik.
atau polypart shoulder. Seperti ini juga bisa ditarik ya. Berarti 2400 2500 itulah ya maksimal menurut saya turunnya. Nanti kan EMA 200-nya ini pelan-pelan naik. Jelek-jeleknya lah 2200, cuman terlalu dalam kalau ke 2200 ya. Ya itu skenario terburuknya lah kalau memang jebol. Wah 20% kecil sih. Keterlaluan menurut saya kalau 20%. Ini dari atas saja udah turun berapa nih? Udah 21%, masa 40%? Ya terburuknya itulah kalau Bapak Ibu mau ya. Kalau saya lihat sih ini dia koreksi ABC aja setelah uptrend panjang, dia akan membentuk swing low-nya, kemungkinan besar koreksi ABC-nya. Nah, nunggu lihat C-nya tuh di mana, apakah di 2800, 2600 atau 2500 area ini. Yang mestinya sih seharusnya di area ini aja, nggak lebih dalam. Tapi ya jelek-jeleknya tadi EMA 200-nya di 2200. Itu ya tinggal lihat nanti. Kemungkinan besar ya potensi besar bisa lanjut turun ke area ini 2600-an nih. Ya, untuk auto tapi ya harusnya aman, malah Bapak Ibu yang nyangkut bisa average down. Nanti momentumnya window stretching mungkin di akhir Oktober ataupun di awal November ya nge-swing atas. Potensi besar. Tapi disclaimer seperti itu untuk auto. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMAS yang ditutup di harga 1710, terkoreksi 0,58%. Kalau dilihat dari transaksi asing nggak ada jual beli. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk IMAS kondisi seperti ini 1500 kalau menurut saya arahnya. Kecuali tiba-tiba minggu ini dia kembali ke atas 1800. Tapi nggak mungkin kan besok masa mau naik tinggi. Tapi ya namanya market apapun bisa terjadi. Kalau saya lebih wait and see aja dulu. Tunggu di atas 1800 atau tunggu di bawah. Di 1600 ke bawah itu coba aja cicil sampai 1500. Itu ya. Untuk IMAS naik lagi nggak? Ya ada potensi naik lagi. Kalau market bullish ya saham-saham sektor rotasi. Nggak peduli saham apapun. Baik gorengan, second liner ataupun big capnya pasti ada sektor rotasi, pasti ditarik naik gantian juga. Ya tinggal lihat nanti di mana kira-kira bottomnya IMAS. Apakah di 1600 1500 atau ya sudah 1700 nih sudah jadi bottom dan minggu depan dia kembali rebound. Kalau dia kembali rebound 1800 ya potensi besar bisa bottom ya. Seperti itu untuk IMAS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMJS yang ditutup terkoreksi 3,06% ke harga 316. Langsung saja ke teknikal jebol juga kan 320-nya. Ya kalau kondisi seperti ini 300 tunggu aja di 300 ya. Kecuali tiba-tiba besok rebound. Ya tinggal lihat konfirmasi itu besok lah. Kalau turun lagi ya sangat mungkin ke 292 sampai 300 untuk MJS. Seperti itu ke MJS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPMX yang ditutup di harga 1005 terkoreksi 0,49%. Langsung saja ke teknikalnya MPMX. Waduh, turun ya. Langsung saja ke teknikalnya MPMX harusnya sih dijaga 1000 sampai 980. Kecuali ESG benar-benar crash, jebol 6800, mungkin jebol juga MPMX 980-nya ya. Tapi kalau ESG aman, harusnya MPMX akan, kalau saya lihat dia ada konsolidasi range pendek mungkin di 1080 sampai 1000. Kalaupun ESG aman-aman aja, MPMX itu akan konsolidasi 980 sampai 1015 1020 itu lah. Konsolidasinya di bawah sini nih. Kemungkinan besar ya. Risknya kecil juga nih. Kalau Bapak Ibu mau nangkap pisau jatuh besok di 980. Jebol itu mau pertimbangkan stop loss. Stop loss aja dulu. Mungkin 2% atau 3% dari 980. Ya silahkan juga ya. Untuk MPMX. Jadi seperti itu aja untuk MPMX. Karena dia 4 hari minggu ini terus membentuk lower high lower low. Ya ini bisa jadi nanti pola kemungkinan besar 3 black crow ya. Dan ada candle doji di atas 1000, itu menarik minggu depan bisa nge-swing atas. Kalau dilihat dari time frame mingguan, wah ini konsolidasi aja ya dari semenjak Agustus 2 bulan yang lalu. Kemungkinan sih aman, tapi kita lihat aja ya untuk MPMX. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GJTL yang ditutup di harga 725 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. GJTL belum menarik kalau belum di atas 750. Kalau dia kembali ke atas 750 baru Bapak Ibu perhatikan, atau tunggu sekalian di bawah di saat dia akan retest trendline downtrendnya ini di sekitaran 680 sampai 660. Area ini aja kalau Bapak Ibu mau nunggu. Ya 650 670. Nah itu ya lebih baik di situ. Kecuali hari besok dan minggu depan kembali ke atas 750. Ya Bapak Ibu bisa perhatikan atas saja. Bisa jadi konfirmasi swing low kan, yang pastinya tembus dulu 750. Titik amannya.
Untuk GJTL di atas 750 oke. Di bawah itu sangat mungkin ke 680 sampai 650 untuk GJTL. Seperti itu. GJTL langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cepin yang ditutup di harga 5.625 menguat 3,21%. Langsung saja ke teknikalnya. Wah, ini sih sudah konfirmasi breakout. Harusnya aman. Kalau kondisi seperti ini sangat mungkin pola KPN dalinya ini dengan target terdekat 6.000 itu terdekatnya aja loh. Ya, bahkan bisa uptrend nih. Dan selanjutnya 6.300. Nih arahnya masih oke nih. Dan kalau ada pertanyaan boleh beli nggak ya? Boleh aja. Kalau Bapak Ibu mau stop loss di bawah 5.300 tinggalin aja. Kalau mau pakai Everstone boleh juga di 5.000. Anggap aja false break dan konsolidasi di bawah. Ini tutup aja 4.800, kecil kemungkinan kalau dia turun di bawah itu ya. Harga sekarang kalau jebol 5.000 kan cukup dalam, 10% lebih, hampir 12%. Tapi menurut saya tinggalin aja kalau dia gagal bertahan di atas 5.300-nya untuk tren jangka pendeknya. Kalau baru mau beli harga sekarang untuk Cepin ya. Jadi seperti itu untuk Cepin. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Japa yang ditutup di harga 1.355 menguat 3,04%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Japa level psikologis yang harus ditembusnya itu 1.400. Tembus itu siap-siap mengakhiri masa konsolidasinya dan akan melanjutkan uptrendnya. Dan mungkin aja nih bisa jadi dalam pembentukan, apakah ini web 3 seperti ini. Web 3 harusnya 1.600 ya, atau ini ya 1.600 harusnya tembus juga nanti 1.400. Menarik nggak? Harusnya menarik di atas 1.300, di atas EMA 200-nya, atau ini bisa jadi pembentukan web 5 1 2 3 4 5. 5-nya nih ya tembus 1.400 berarti kan harga sekarang. Kondisi seperti ini kalau saya lebih ke wait and see dulu ya, lihat kondisinya nanti bagaimana, apakah bisa tembus 1.400 atau seperti apa, nanti tinggal lihat dalam pembentukan support resisten terbarunya. Kondisi sekarang supportnya kan ada di 1.280 sampai 1.250. Ini area supportnya, resistennya ada di 1.400. Nah, dia tektok bisa di area ini nanti. Nah, sekarang itu harganya nanggung kan. Tapi karena melihat volume yang meningkat, ya mestinya sih bisa lanjut. Kalau mau beli harga sekarang ya hitung aja risk rewardnya, bagaimana strateginya, apakah mau pakai Everstone dan sabar menunggu. Kalau menurut saya view untuk Japa tetap akan uptrend sampai akhir tahun. Paling kalaupun koreksi swing low dan siap-siap naik. Akan tembus juga 1.400-nya. Ya, segera itu tembus untuk Japa. Seperti itu. Japa langsung saja ke saham selanjutnya. Ada main yang ditutup di 480 menguat 1,69%. Langsung saja ke teknikalnya. Main tunggu tembus 500 tuh menarik. Bukan 500, 496. Ya 500 lah. 500 tembus uptrend. Siap-siap nih. Mungkin besok kita lihat ya. Main besok. Jadi seperti itu untuk main. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMGR yang ditutup di 6.250, terkoreksi 0,79%. Langsung saja ke teknikalnya. SMGR gagal breakout dia ya. Saya ada cut loss dan ya ini sebenarnya sudah tercapai nih. Udah, kalau Bapak Ibu mau Everstone, sekali lagi Everstone, habis itu 2 kali lah. Kalau Bapak Ibu mau Everstone 2 kali aja 6.200 sampai 6.000. Kalau menurut saya ya jelek lah kalau dia sampai turun di bawah 6.000 ya. Jadi 2 support lagi diujinya. Dan ya ini gambar saya waktu itu swing low-nya yang maksimal harusnya di 6.000 ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang beli di harga 7.000, 6.800 ya saatnya Everstone lah pelan-pelan ya. 2 kali kah dari di 6.200 atau tambah di 5.980 atau 6.000 ini udah pejam mata aja habis tuh. Kalau menurut saya sih jelek-jeleknya turun 6.000. Bahkan mungkin kalau ISG aman di atas 6.900, kemungkinan bisa swing low-nya itu di 6.200 ini. Udah siap-siap mulai lanjut lagi ke atas ya. Jadi seperti itu. Untuk SMGR kalau dilihat dari time frame bulanan, ya kemungkinan sih satu candle ini aja koreksi lagi dan siap-siap rebound. Bulan depan kemungkinan juga Oktober minggu ketiga keempat udah mulai rebound ya. Semoga aja untuk SMGR. Jadi seperti itu aja untuk SMGR. Kalau menurut saya ya sebenarnya sudah menarik nih di 6.200. Yang belum punya ya kesempatan nyicil sampai 6.000. Tapi ini disclaimer. SMGR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMTP yang ditutup dari 10.125 menguat 0,99%. Langsung saja ke teknikalnya. INTP malah bagus bertahan di 10.000.
SMGR yang ya mungkin SMGR itu swing low-nya 6.200 sampai 6.250. Jadi kalau mau INTP naik harusnya nggak turun lagi ya, bertahan ya, konsolidasi. Semoga bertahan di atas 10.000. Boleh beli nggak sekarang? Kalau Bapak Ibu mau beli, gagal bertahan di atas 10.000 tinggalin dulu. Atau kalau mau lebih panjang tradingnya sampai akhir tahun ya pakai strategi average down. Gimana cara average down-nya Bapak Ibu bisa tonton di video Pro Trader Borneo Trader di YouTube. Pilih yang Pro Trader ya. Di situ ada cara average down saham-saham berfundamental bagus di titik berapa dan berapa kali maksimal average down-nya. Nah, itu Bapak Ibu ada dijelaskan di sana dan Bapak Ibu bisa praktekkan di semua saham berfundamental bagus ya. Untuk Big Bang, untuk finance ada caranya. Kalau untuk yang umum juga ada tekniknya ya. Karena untuk finance kan itu modalnya itu dari uang nasabah, beda caranya ya. Ada yang dipakai. Jadi seperti itu. Untuk INTP kalau menurut saya kemungkinan besar ini bisa jadi swing low dan ya minggu depan siap-siap naik. Asalkan ISG tembus 7.000 atau 6.950 aja titik amannya. Ya udah, siap-siap ini konfirmasi swing low untuk INTP ya, seperti itu. Ke INTP langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMBR yang ditutup di harga 340, terkoreksi 0,58%. Langsung saja ke teknikalnya. SMBR ya udah nih, ini udah titik terendahnya menurut saya di tahun ini. Masa turun lagi? Kalau menurut saya ini bisa jadi bottom dan siap-siap rebound. Risknya kecil, paling maksimal ya 2,5%, tinggalin aja, atau ya 5% lah maksimal, udah tinggalin aja. Target swingnya kemana nih? Minimalnya aja 368, 370 itu dan 390-400. Ini kan kelihatan view lebih panjang. Dia itu lagi konsolidasi dari Maret. Naik ke atas 390, gagal, turun lagi. Dan ini bisa jadi bottom dan siap-siap kan kalau memang bullish di pertengahan Oktober ataupun awal November nanti Windows dressing, ya ini bisa jadi bottom itu ya untuk SMBR. Tapi ini disclaimer, dianalisa kembali, jangan ditelan mentah-mentah, sesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Seperti itu. Ke SMBR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ICST yang ditutup terkoreksi 5,3% ke harga 214. Langsung saja ke teknikalnya. ICST gagal menembus 240, 250 dan koreksi. Kemana arahnya? 200. Ya, gak boleh turun dari itu harus dijaga. Kemungkinan besar itu swing low dan siap-siap naik. Apalagi dia koreksi volumenya kecil, gak nyampe setengah, bahkan sepertiga dari volume saat dia naik. Ya palingan satu candle lagi, tapi jangan pegang bener ya. Koreksi kecil, tapi kalau terus turun jebol support ya jual dulu, jangan mau dipercaya juga. Kan ada yang seperti itu, saham koreksi volumenya kecil, wah ini bisa seller kurang nih, besok koreksi lagi dekat support, volumenya makin kecil, spek buy, malah koreksi lagi, nggak pakai stop loss karena mikirnya ini koreksi kecil, volumenya kecil, kemungkinan sellernya sudah selesai, nggak taunya turunnya dalam. Ada yang seperti itu, ya itu gunanya kita meminimalisir resiko dulu. Misalnya jebol support, bagaimana strateginya, apakah mau average down atau stop loss. Kalau trading cepat, trading ODT, swing trade, ya mestinya stop loss dulu, tapi kemungkinan besar sih dijaga ya, harusnya 200-nya itu untuk ICST. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir, ada Meta yang ditutup di harga 268, terkoreksi 0,74%. Langsung saja ke teknikalnya, Meta koreksi biasa. 250 harusnya dijaga ya. Kalaupun koreksi 1-2 candle ya nggak masalah lah ya. Kalau menurut saya 248, 250 itu dijaganya. Aman kok, ini baru koreksi biasa, digas lagi ke atas nanti ya. Tapi disclaimer seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.